Oke, selamat malam buat seluruh sobat trader yang bergabung pada webinar pada malam hari ini. Saya Clara sebagai moderator di Didimax Educate yang sekarang untuk webinar hari ini. Oke, sebelum kita masuk dalam topik yang hari ini akan dibawakan, untuk temanya pertama itu ada penipuan bisnis trading forex dan cara simpel untuk cuan secara konsisten tentunya. Nah, kali ini untuk pengisi webinar hari ini itu ada dari Miss Chen Lee, lalu ada dari Master Devan dan Master Sapri. Oke, boleh di unmute dulu. Mau nanya-nanya dulu nih. Gimana kabarnya Master dan Miss? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, Alhamdulillah jadi sehat. ya, alhamdulillah. Oke. Sambil nunggu yang lain, ya, saya mau sapa-sapa juga nih untuk Ibu Aida, halo, Bapak Andi, Bapak Andri, Ibu Ayu, lalu ada Bapak Eko, halo, Bapak Randi, Pak Riki, Pak Taker, Pak Surja, Bu Susan, dan Ciweni, halo. Yang terima kasih udah mau ikut apa namanya webinar kali ini. Nah, untuk webinar eh, akan dibawakan dari Miss Chamli dulu. Oke, Miss, boleh diisi. Oke, thank you so much, Miss Clara. Sebelumnya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join di webinar malam ini untuk mendapatkan materi yang akan kita bawakan, yaitu judulnya itu adalah tentang penipuan bisnis trading forex dan juga bagaimana teknik yang paling simpel untuk mendapatkan cuan untuk profit konsisten. Oke, langsung aja. Di sini materinya yang akan saya bawakan itu adalah mengenai waspada ternyata begini modus penipuan forex yang sebenarnya. Sebentar. Oke. Nah, aku yakin Bapak Ibu di sini semuanya udah paham tentang bisnis-bisnis trading forex dan segala hal yang berkaitan dengan penipuannya. Karena bisnis trading forex ini adalah bisnis yang ibaratnya keuntungannya itu tanpa batas dan banyak banget oknum-oknum yang mengatasnamakan trading itu sebagai penipuan. Bahkan banyak banget juga broker-broker yang membuat penipuan dalam bisnis trading forex. Oke. Kok nggak jalan ya? Sebentar. Kayak gini aja ya, biar nggak nge-lag ya. Oke, pemerintah blokir 1.220 situs web perdagangan berjangka komoditi legal. Nah, ini untuk pengetahuan Bapak Ibu semua, bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, Kementerian Perdagangan berkomitmen mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi termasuk yang menggunakan binary option. Kita tahu kalau binary option itu kemarin udah booming sekali karena kasus penipuannya. Lalu sepanjang tahun 2021, BAPEPTI itu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah memblokir 1.222 domain situs web perdagangan berjangka komoditi tanpa izin dan judi berkedok trading. Nah, dari ribuan website tersebut terdapat 92 domain opsi biner yang diblokir seperti Binomo, Aki Option, All in Trade, Quotex, serta platform lain sejenisnya. Nah, Bapepti juga memblokir 336 robot trading seperti Net89 atau SmartX, Auto Trade Gold, yang viral lagi ada Viral Blast, Raibot Look, DNA Pro, EA50, Sparta, Fin888, FS, Akademi Pro, serta perusahaan yang sejenisnya. Nah, Bapepti juga menghimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK atau perdagangan berjangka dan komoditi, untuk selalu memastikan legalitas pialang berjangka yang menawarkan investasi dan tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan pasti di luar kewajaran dalam waktu singkat ya. Nah, Bapak Ibu harus bisa menghindari hal-hal yang ibaratnya marketing broker yang menyatakan bahwa kita akan kasih profitnya, peluang keuntungannya sekian persen. Kita harus bisa menghindari itu, karena kita tahu kalau likuiditas atau likuidasi yang ada di bidang bisnis trading forex ini tidak terbatas dan bahkan fluktuatif. Saking terlalu fluktuatifnya, kita harus bisa membatasi. Dan kita harus bisa
paham tentang resiko serta return yang akan kita terima dalam bergelut di bidang business trading forex ini. Oke. Next. Nah, di sini ada beberapa modus penipuan bisnis trading forex. Ada sekitar sebanyak 117,4 triliun uang masyarakat Indonesia itu terempas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Dengan modus penipuan forex yang beberapa waktu ini kian marak, kita tahu gitu. Kita udah tahu gitu ya. Terpapar kita juga terpaparnya canggih teknologi yang masif memang mampu memberikan kita kemudahan di beberapa sektor. Nah, tapi bersamaan dengan itu juga ya, ada risiko yang harus kita tingkatkan. Salah satunya adalah risiko tertipu oleh modus penipuan forex yang makin canggih ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu, biar kita tidak mudah tertipu atau menjadi korban selanjutnya, tidak ada salahnya kalau kita mampu mengetahui modus-modus penipuan forex yang marak digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini itu ada beberapa yang penipuan bisnis trading forex yang paling terkenal itu ada metode Ponzi, ada mencatut izin resmi juga, terus ada juga yang meniru situs resmi. Sebentar. Nah, kalau misalnya yang metode Ponzi itu apa? Nah, metode Ponzi ini adalah metode yang sebenarnya adalah metode lama. Kalau misalnya Bapak Ibu trader lama udah pasti tahu metode Ponzi itu seperti apa. Nah, pertama kalinya muncul oleh Sarah Howe, perempuan asal Boston yang mendirikan House Bank dan menawarkan deposit dengan bunga yang tinggi. Kita harus tahu sejarahnya dulu ya Bapak Ibu ya. Sebagaimana metode Ponzi ini pada umumnya, Sarah akan memberikan keuntungan yang dia janjikan kepada nasabah lama dengan menggunakan dana yang mereka kumpulkan dari nasabah baru. Jadi ibaratnya keuntungan dari metode Ponzi ini adalah misal dari 1 atau 3 nasabah dikumpulkan uangnya, terus memberikan keuntungannya untuk nasabah-nasabah baru. Jadi nasabah 1 dengan nasabah 2, misalnya mereka udah investasi, nanti ada nasabah 3 dan keempat, untuk membayar profit dari nasabah kedua itu, mereka menggunakan uang nasabah yang ketiga dan keempat. Biasanya seperti itu ya. Nah, skema ini juga banyak pelaku gunanya, dan sialnya masih banyak pula korban yang tertipu akibat skema ini. Modusnya itu yang paling baru adalah menawarkan paket investasi forex, berkedok penjualan robot trading, melalui paket-paket investasi dengan menggunakan sistem member get member. You know that. Atau ya biasanya yang paling terkenal itu adalah member get member ya. Oke, kita next. Nah, di sini juga ada yang mencatut izin resmi. Nah, sepanjang pemantauan dari Bapepti itu masih banyak penipuan yang melakukan penawaran promosi menggunakan robot trading atau expert advisor atau EA. Selain itu mereka juga tidak segan untuk turut melampirkan bukti legalitas berupa surat izin penjualan langsung atau SIUPL untuk melakukan usaha di bidang penjualan langsung atau e-book. Sebentar. Oke, nah SIUPL itu merupakan izin usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan langsung, yaitu sistem penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan penjual secara langsung yang bekerja atas dasar komisi atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar eceran. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, kita next. Nah, ini meniru situs resmi nih. Ini yang paling banyak nih terkecoh Bapak Ibu yang masuk ke dunia bisnis trading forex itu pasti banyak terkecoh karena ada broker-broker yang nakal, mereka menggunakan situs resmi padahal mereka jualannya jualan yang lain gitu loh. Seperti modus penipuan forex yang marak pelakunya itu memanfaatkan yang terakhir adalah melakukan duplikasi situs trading resmi. Ini banyak banget Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu enggak, ini pasti banyak banget. Hal ini mereka lakukan dengan cara menduplikasi situs dari pialang berjangka yang memiliki perizinan dari Bapepti, situs introducing broker dari pialang berjangka luar negeri dan menawarkan paket investasi forex berkedok penjualan robot trading. Nah, selain opsi binary dan penawaran paket investasi forex berkedok penjualan robot trading, Bapepti juga memblokir situs web yang merupakan duplikasi situs website pialang berjangka yang memiliki perizinan dari Bapepti dan situs web introducing broker atau perantara dari pialang berjangka luar negeri seperti OktaFX, FBS, dan sejenisnya. Ini saya kutip dari CNN News, jadi bukan ngada-ngada saya membawa nama OktaFX dan FBS karena mereka tertera di CNN News.
like that. Dan juga banyak lagi yang broker-broker legal resmi, tapi belakangnya itu mereka kayak jualan-jualan trading lagi. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Mau masuk kemana gitu loh. Next ada Oke, nah di sini ada sebentar. Oke. Oke, pasar forex adalah perdagangan yang sah tanpa tempat mata uang dunia diperdagangkan. Nah, itu sendiri bukanlah scam ya Bapak Ibu ya. Jadi yang merupakan penipuan-penipuan itu adalah oknum-oknumnya. Tapi kalau pasar forex itu mereka bukan penipuan atau mereka sendiri itu bukanlah scam. Karena tanpa pasar forex akan sulit untuk memperdagangkan mata uang yang dibutuhkan untuk membeli ekspor-impor barang atau melakukan bisnis lintas batas. Namun dengan posisi leverage tinggi secara teori berfungsi menghasilkan banyak uang bagi pedagang. Dan karena tidak ada pertukaran pusat atau terregulasi, penipu memanfaatkan situs dan keinginan pedagang yang tidak berpengalaman untuk memasuki pasar. Ada beberapa penipuan yang dilakukan oleh satu, ada program investasi hasil tinggi seperti menjanjikan dengan deposit 100 juta bakalan balik 100 juta dalam waktu 1 minggu misalnya. Itu terlalu program investasi yang ibaratnya terlalu mengiming-imingi hasil yang tinggi. Padahal kita tahu kalau volatilitas di dalam dunia trading forex itu tidak terbatas. Ada risk, ada reward-nya juga. Kedua, ada manipulasi bid atau ask spread. Biasanya nomor 2 ini dilakukan oleh broker-broker bandar yang ibaratnya legalitasnya tidak resmi. Atau lebih sering kita kenal dengan kata hectic. Ketiga, penipuan melalui perangkat lunak seperti robot trading, exactly like that. Terus ada lagi yang kemarin Quotex sama binary option like that, itu juga adalah perangkat lunak ya. Terus akun yang dikelola. Nah, ini akun yang dikelola itu biasanya ada banyak hal. Ada yang nasabah dititipkan akunnya ke marketingnya, padahal marketingnya tidak bisa menjalankan, padahal marketingnya tidak bisa trading, alhasil yang ada nasabah-nasabahnya itu disuruh top up untuk menjaga akun tersebut. Biasanya sih penipuannya di sini. Next. Nah, ini yang paling menarik, ada beberapa pertanyaan yang pasti Bapak Ibu pun suka dengan pertanyaan ini dan masih awam dengan pertanyaan ini ya, masih simpang siur. Kenapa panas sekali di sini ya? Kenapa banyak orang tertipu bisnis trading forex? Nah, apakah Bapak Ibu juga pernah tertipu dalam bisnis trading forex? Pernah nggak? Pasti pernah ya. Pasti pernah dong. Sampai akhirnya menemukan bisnis trading yang tutornya serta perusahaan perantaranya itu dengan legalitas resmi itu pasti punya. Nah, banyak orang yang salah kaprah atau tertipu tentang bisnis trading forex. Kenapa? Karena jika trading dan kalah karena kesalahan sendiri, artinya itu bukan ditipu ya. Karena kalau kita trading terus rugi karena kita sendiri, itu bukan ditipu artinya ya, Bapak Ibu ya. Jika uangnya dititipin ke manajer forex atau secara kontak boleh menggunakan dana itu, atau misalnya Bapak Ibu menitipkan akun Bapak ke orang yang ibaratnya dipercayakan untuk main forex, itu bukan ditipu juga berarti. Karena kita tahu kalau fluktuatif harga dalam dunia bisnis trading forex itu sangat-sangat volatil. Nah, di sini juga uang jika brokernya tidak dapat mencairkan dana yang udah di-store-in, itu baru penipuan. Kalau misal kita udah profitnya banyak dari trading, terus kita mau tarik dana kita tapi nggak bisa atau dipersulit, itu baru penipuan. Karena pada definisinya tuh trading forex itu cukup ganas. 20% analisa, 80%-nya emosi. That's why kenapa Didimex memberikan edukasi, bimbingan secara gratis. Karena yang namanya trader itu butuh yang namanya sharing. Atau berbagi ilmu. Atau ibaratnya berdiskusi. Karena kita butuh itu. Kita butuh pengalaman, kita butuh edukasi, kita butuh sharing dari orang yang memang profesional di bidang bisnis trading forex itu. Karena kita pasti tahu di mana kapan harus keluar dan masuk untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnis trading forex. Lalu kenapa trading forex itu selalu rugi? Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Oke. Pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 akan saya ajukan untuk Bapak Ibu yang bisa jawab. Karena Bapak Ibu yang bisa jawab akan mendapatkan buku teknik 3MA Expert yang akan dikirim langsung. Oke. Nah, ini yang
nomor 2 sama nomor 3 boleh Bapak Ibu nanti yang bisa menjawab pertanyaannya dengan jawaban yang paling baik atau melemparkan kembali pertanyaannya kepada kami. Nanti pertanyaan atau jawaban yang paling baik akan saya kirim untuk 3 orang pemenang buku 3 EMA Expert. Like that. Oke, ini pesan terakhir saya. Dalam trading, Anda harus bersikap defensif dan agresif pada saat yang sama. Jika Anda tidak agresif, Anda tidak akan menghasilkan uang. Dan jika Anda tidak defensif, Anda tidak akan menyimpan uang. Jadi kalau udah profit, tarik profitnya, rasakan withdrawal-nya, rasakan juga kita liburan dari hasil keringat kita trading dari hari Senin sampai hari Jumat. Oke, segitu saja materi dari saya. Thank you so much, dan semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih banyak Miss untuk apa yang sudah disampaikan. Oke, untuk next akan dibawakan materinya oleh Master Devan. Silakan Master. Oke, terima kasih Miss Clara. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah pastinya. Ya, di sini temanya itu saya adalah cara simpel untuk cuan konsisten. Nah, di sini saya agak sedikit sombong ya. Jadi, alhamdulillah minggu kemarin di private signalnya Miss Stanley dan di Dimensi Jakarta yang saya combine itu kita 1 minggu profitnya itu $6.090. Ini real account, bisa dilihat nanti akunnya. Oke, langsung aja pembahasannya. Di sini saya singkat dan padat. Cara simple untuk cuan konsisten. Yang pertama itu kita di balik ini ada how to taking profit simple. Yang pertama kita bisa melihat trendnya dulu. Yang kedua ada kuasai satu metode atau teknik. Yang ketiga itu planning profit dan money management, atau mungkin ya money management lah maksudnya. Sabar dan tidak over trading. Nah, di sini beberapa step untuk kita bisa profit simple. Oke, yang pertama itu tadi melihat tren. Melihat tren di sini dalam artian kita sudah mengetahui arah market, ini mau kemana. Lalu kita bisa ambil posisi sesuai dengan tren pasar itu sendiri, karena trend is friend. Untuk melakukan transaksinya, kita bisa melihat batasan atas atau batasan bawah, support resisten. Nah, jadi maksudnya ini dari melihat tren ini, kalau misalkan memang itu lagi trennya naik atau lagi trennya turun, contoh katakan lagi trennya naik. Kalau saran dari saya, udah mending kita langsung ikuti aja trennya lagi naik, berarti kita ambil posisi buy. Tetapi untuk melakukan ambil posisinya ini kita harus mengetahui dulu dengan area-area batasan atas atau batasan bawahnya. Kalau misalkan lagi di area support, baru kita ambil posisi buy. Dan itu ikutin aja, follow the trend. Itu yang paling gampang, yang paling menurut saya tingkat resikonya lebih kecil. Gitu ya. Simple kan? Nah, yang kedua ini kuasai satu metode atau teknik. Metode yang dimaksud bukan tentang scalping, intraday, swing trading, dan long trading, melainkan tools atau indikator untuk mengetahui suatu price action yang paling tepat. Nah, jadi di sini metodenya itu ada beberapa ya, contohnya itu contoh metode atau tekniknya, mungkin yang paling terkenal di DDMax pastinya dan seluruh ada traders Indonesia itu 3 EMA Expert yang dipakai oleh Miss Stanley, dan dari Jogja juga kalau nggak salah, dan ada 2 EMA Momentum yang dipakai sama Mr. Syokani. Di sini saya pakai metode yang ada di Jakarta aja karena saya juga nggak tahu ya metode-metode yang di luar DDMax bukan Jakarta itu apa aja. Yang ketiga ada Chartology yang dipakai oleh moderator kita Miss Clara, dan juga pastinya Boom Scalping Express, itu adalah metode saya buat sendiri. Nah, di sini juga ada contoh toolsnya, itu trendline, horizontal line, Fibonacci, wave. Nah, jadi di sini itu teman-teman atau sobat trader semua kuasai satu metodenya. Contohnya misalkan suka dengan 3 EMA nih, dengan cara 3 EMA ini kita sudah mengetahui area trennya lagi kemana. Lagi tren naik ketika dia menuju harganya, katakanlah si EMA-nya ini lagi naik
ke atas, ya udah kita follow trend aja, tinggal menunggu area-area yang dibantu oleh toolsnya. Kayak 3EMA Expert ini menggunakan biasanya misalnya ini horizontal line support resisten gitu ya. Jadi nanti Miss Stanley boleh cross check kalau tidak salah. Dan biasanya kita bisa ambil posisi di area-area sana atau area-area support dan resisten, tergantung dari EMA-nya sendiri kayak gimana. Mungkin ada 2 EMA momentum, nah ini juga saya belum tahu banget kayak gimana. Kalau nggak salah itu pakai stochastic momentum juga kalau dari Mr. Shokani ini, cuman basicnya dia juga sama follow trend, mengambil posisi ketika memang area-area korelatif atau area koreksi suatu harga dan ambil posisi yang sama dengan trennya sendiri. Nah, di Chartology mungkin nanti bisa langsung aja tanyakan sama Miss Clara kayak gimana contohnya, dan pastinya itu sangat menarik karena di Chartology ini banyaknya pola-pola pattern ya yang harus kita ketahui. Dan untuk kita yang basic, masih pemula, mungkin di Chartology ini saran saya harus benar-benar belajar karena di sini kita banyak pola-pola yang harus kita pelajarin. Di Boom Scalping Express ini sendiri sebenarnya saya nggak pakai beberapa ini ya. Jadi Boom Scalping Express ini saya masukkan semuanya dari trendline, horizontal line, dan Fibonacci. Itu yang saya pakai. Mungkin yang beberapa sobat traders yang pernah ikut juga webinar, saya pernah membahas tentang Boom Scalping Express. Gitu ya. Dan disclaimer ini, mohon maaf, cara cari cuan simple ini menurut saya pribadi. Jadi buat yang teman-teman ngerasa ini salah, boleh silakan. Tapi ini menurut saya pribadi gitu ya. Oke, ini toolsnya atau kuasai satu metode yang dimana teman-teman pelajari satu metode atau pelajari satu teknik sampai teman-teman mahir. Jangan pindah-pindah metode, itu menurut saya nggak baik. Ketika teman-teman lost di satu metode itu, bukan teman-teman ganti metodenya, tapi teman-teman pelajari dan perbaiki apa yang salah itu. Jadi, kuasai sampai teman-teman itu bisa profit konsisten. Katakanlah 2 bulan teman-teman menggunakan metode ini, dan teman-teman berhasil profit konsisten. Gitu ya, kuasai dulu sampai teman-teman itu dikenal sama orang-orang bahwasannya ini adalah 3EMA-nya expert di Stanley. Jadi memang teman-teman juga harus kayak gitu. Misalkan sobat trader sukanya pakai 2EMA, silakan pakai 2EMA. Atau mungkin teman-teman sukanya pakai horizontal line doang, silakan. Tapi harus dikuasai dengan matang. Jangan gonta-ganti metode, itu pastinya. Dan juga di scalping atau intraday swing trading itu sebetulnya lebih ke teman-teman sendiri, ke sobat trader sendiri. Kalau misalkan sobat tradersnya itu memang lagi sibuk, mungkin bisa lebih cari yang kalau sibuk ya intraday lah yang nggak diliatin, atau mungkin lagi ada waktu senggangnya itu di malam, boleh di scalpingan kayak gitu. Money management dan planning profit sangatlah penting. Nah, di sini saya singkat aja ya, karena mungkin nanti kita waktunya terbatas untuk banyak pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama itu planning profit, contoh 2% per day, itu lebihnya rezeki. Saya tuh selalu bilang kayak gitu, ketika kita sudah membuat suatu planning profit kita, katakanlah 2%, dan itu sudah tercukupi, saran saya mending jangan ambil posisi. Kecuali memang ada suatu momen yang dimana harganya bagus banget untuk kita ambil posisi, ya silakan. Berarti kalau misalkan profitnya lebih dari 2%, maka itu adalah rezekinya kita. Nah, resiko kerugiannya juga sama. Resiko kerugian di sini adalah resiko kerugian yang saya pakai, yaitu 4% per trading. Per trading ya, per trading, per satu kali transaksi 4% dari modal saya pakai. Jadi mungkin dari member-member yang di Jakarta sudah tahu lah caranya gimana belajar dari planning profit, belajar dari resiko kerugian, karena kita di sini akan membimbing, mungkin semuanya juga sama, akan membimbing cara menggunakan atau cara kita melakukan money management yang benar gitu. Nah, di sini juga ada sabar. Kalau nggak salah ini yang keempat, itu sabar. Jika market sedang tidak bagus, jangan memaksakan untuk ambil transaksi. Lebih baik tidak trading daripada harus non-floating karena memaksakan. Nah, ini mungkin banyak juga ya. Disclaimer, ini adalah opini saya, jadi kalau salah, mohon maaf. Kalau menurut saya banyak banget orang-orang yang karena nggak sabaran dan karena nggak ada trading seharian, dia ngerasa, gue nggak ada untung nih, padahal marketnya emang lagi gak bagus, akhirnya dia maksain, ujung-ujungnya malah kena floating loss. Jadi memang kita harus sabar. Nah, di sini juga saya sudah lihat persentase 80% waiting, 10% buy, dan 10% sell. Jadi memang kesabaran atau kita harus nunggu dalam kita action itu sangatlah penting dalam trading. Apalagi di forex sendiri, kita harus benar-benar punya mental yang sangat kuat. Jadi kita benar-benar kayak misalnya bilang tadi, di forex ini mental kita harus kuat banget gitu. Oke, itu ya.
dan tidak over trading. Nah, di sini kenapa saya nggak bilang tidak overload? Karena saya pemain lot besar, tetapi saya dengan menggunakan money management yang benar. Di sini tidak over trading itu masuknya sebetulnya ke yang planning profitnya sendiri. Jadi kalau misalkan memang sudah profitnya banyak, jangan trading lagi. Karena kebanyakan orang yang rugi atau orang yang loss itu saking banyaknya trading atau over trading. Dan juga ada mungkin dia main batik gitu ya, karena ngerasa keren itu dia membatik, tapi batiknya nggak jelas atau dia nggak pakai money management, dia langsung katakanlah modal $10.000 dia langsung pakai 0,5 dengan catatan ya di bawah margin levelnya itu 500%, itu bahaya banget gitu. Kalau misalkan belum tahu banget ilmunya ya janganlah. Nah, mungkin itu aja, cukup sekian presentasi dari saya tentang cara simple untuk mendapatkan cuan. Simple tapi menurut saya jelas. Disclaimer, ini adalah opini saya, jadi kalau ada salah mohon maaf. Terima kasih Bu Clara, saya kembalikan sama Bu Clara. Oke, terima kasih Master dengan pembahasannya yang luar biasa ya. Jadi untuk sobat trader di sini yang ingin bertanya langsung aja boleh di kolom chatnya tanya-tanya mengenai seputar teknik-teknik dan cara Selamat sore, simpel aman, yang jangan jauh-jauh. yang ingin disampaikan. Oke, next materi akan terakhir ini yang dibawakan oleh Master Sapri. Halo Master, saya baru Siap. pertama kali ketemu juga di Iya. webinar ini. Selamat malam, Bu Clara. Iya, dengan teknik apa nih Master, tekniknya Master nih? Yang simpel aja Bu, sesuai dengan materi kita malam ini. Oke, saya lanjutkan dengan Master Sapri. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, selamat malam buat Mrs. Chen Li. Selamat malam buat Mr. Devan. Selamat malam buat teman-teman di seluruh kantor cabang Makassar. Alhamdulillah malam ini saya dapat giliran lagi dan bisa membawakan materi webinar Zoom. Materi hari ini penipuan bisnis trading forex sudah dijelaskan dengan matang, sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Mr. Cheng Li. Cara trading yang simpel juga sudah dijelaskan sama Mr. Devan. Mungkin kalau saya pribadi sedikit menambahkan saja materi-materi yang sudah disampaikan sama master-master sebelumnya. Bu Clara, kelihatan saya punya materi? Kelihatan, aman. Oke, siap. Jadi mungkin Bu Clara ya, saya mungkin langsung ke cara simpel trading dalam forex ya. Saya tidak bahas tadi masalah penipuan dalam bisnis trading forex karena sudah dibahas sama Bu Chen Li. Sebenarnya pengen saya bawakan materi ini lebih jauh, lebih detail. Tapi saya tidak perlu sampaikan lebih jauh karena sebenarnya sudah disampaikan sama Mr. Devan sebelumnya, sama Coach Devan. Jadi mungkin saya sedikit tambahkan saja, atau saya bacakan nanti di akhirnya saya akan jelaskan cara trading simple menurut saya pribadi dan sudah saya share ke banyak member-member di Dimex di cabang Makassar. Cara trading simple dalam trading forex dan gold. Oke, tidak bisa jalan. Next. Oke, wait Bu ya. Langsung meta saja. Oke, langsung saja. Sorry Bu. Oke. Halo. Halo Bu Clara. Ya. Dengar Bu ya? Siap. Sorry ada sedikit trouble. Ini share teknikal ya. Oke, teknikal. Jadi mungkin kalau saya pribadi Bu bicara, saya kembali ke masalah trading simple, ya kan. Setiap trader, setiap pelaku pasar di bisnis online trading itu punya style dan punya gaya yang berbeda-beda, ya kan. Saya kembali ke apapun alat yang kita gunakan dalam transaksi itu tidak ada yang salah sepanjang kita paham dan kita mengerti apa yang kita gunakan. Ya kan, indikator apapun itu, indikator yang ada di MetaTrader itu adalah indikator yang sudah terbukti dan sudah teruji bahwa itu bisa membaca pergerakan market mau kemana. Ya, cuman
kalau saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya pribadi selama ini, kita sharing ke masalah dengan member-member di Dimex Cabang Makassar. Banyak beliau bertanya gitu, indikator apa sih yang bagus? Gitu. Dan banyak nasabah yang bertanya, indikator A, B, C, D, mereka banyak menggunakan indikator, akhirnya bingung. Indikator apa sih yang paling akurat? Indikator satu belum dikuasai, pindah lagi belajar indikator yang lain. Nah, terus ada nasabah saya bertanya gitu, Pak, menurut Bapak, menganalisa market dengan teknik dan cara yang paling simpel dan paling sederhana yang Bapak biasa lakukan. Nah, ini yang pengen mungkin saya sharingkan malam ini. Ya kan? Kalau saya pribadi yang ya kan cara dengan teknik yang paling simpel untuk bisa transaksi di market, untuk membaca pergerakan market mau kemana, itu ada cara yang paling simpel, yaitu dengan cara kolerasi. Kolerasi. Nah, malam ini akan saya bahas kolerasi pergerakan market yang searah. Pergerakan market yang searah. Di Makassar ini mayoritas 80-70% para member-member Makassar itu biasa trading di gold. Mereka biasa bertanya, Pak, untuk memprediksi gold tanpa menggunakan indikator dan lain-lain, tanpa analisa teknikal, tanpa analisa fundamental, biasanya Bapak biasa menggunakan apa gitu? Oke, kalau saya pribadi, saya biasa menggunakan kolerasi pergerakan market yang satu arah dengan gold. Oke, XAU versus US dollar, otomatis emas versus dolar. Maka saya akan mencari ya kan suatu pair atau suatu nilai mata uang yang nilai tukarnya itu lebih besar daripada dolar seperti dengan emas tersebut. Nah, di bisnis ini, di MetaTrader ini, ada 4 mata uang yang nilai tukarnya itu lebih besar daripada dolar. Contoh, Australian dollar, Great Britain pound sterling Inggris, Euro, dan New Zealand. Di mana keempat pair ini, keempat mata uang ini, itu sama-sama melawan dolar. Maka secara harfiahnya, secara logikanya, karena sama-sama lawan dolar, ya kan, kecenderungan mereka itu akan satu arah. Kecenderungan pasti satu arah karena sama-sama lawan dolar, sama-sama nilai tukarnya lebih besar daripada dolar. Nah, di sini saya akan coba tampilkan. Oke, satu lagi. NZD USD. Soal. Satu lagi pair yang pengen saya tampilkan, yaitu NZD USD. Bentar Mbak ya. Oke. Next, Windows. Vertikal. Udah. Oke, saya lanjut ya. Di sini ada, ya biar enak dilihat lah, saya kasih 4 pair saja. Ada Australian dollar, ada XAU USD, Great Britain pound sterling Inggris, dan yang terakhir Euro USD. Oke. Nah, kalau saya pribadi, salah satu cara yang saya gunakan untuk memprediksi pergerakan market mau kemana itu dengan menggunakan kolerasi market. Ya kan, kolerasi market, di mana kolerasi market ini itu 80-90% itu mereka bergerak searah. Dan enaknya menggunakan analisa ini, menggunakan analisa kolerasi yang searah, di mana pergerakan market ini berjalan itu tidak bersamaan startnya. Ada yang start duluan trend up, ada start duluan trend down, yang lain itu masih stay, masih tinggal di bawah. Jadi kalau umpamanya ada nasabah atau member-member di Dimex, baik di cabang Makassar ataupun di cabang lain yang ingin bertransaksi di gold, kalau saya pribadi, tanpa menggunakan indikator apapun, silakan buka 5 pair. Australian dollar, pound sterling, euro, dan New Zealand, dan emas. Untuk memprediksi emas mau kemana, maka bukalah keempat pair yang saya sebutkan tadi. Ya kan? 80-90% pergerakan market, di luar dari berita news atau high impact, itu 80-90% searah. Jadi kita tinggal
Kuncinya satu, seperti yang dijelaskan tadi sama Mr. Devan gitu. Kuncinya satu, betul-betul sabar menunggu harga ini mau kemana. Biarkan 4 pair yang berlawanan dengan dolar, yang bukan XAU, biarkan 4 pair itu berlari atau bergerak trend up atau trend down. Ya kan? Sekali lagi saya ulang, 80-90% emas itu akan ikut. Salah satu alasan yang paling realistis adalah karena sama-sama kelima pair ini itu sama-sama berlawanan dengan dolar. Itu kalau saya pribadi. Salah satu teknik saya yang simpel, yang sesuai dengan materi hari ini gitu kan. Karena kalau umpamanya kita bahas masalah indikator, ya kan, setiap indikator itu punya cara baca dan cara menggunakan yang berbeda-beda. Semakin banyak indikator yang kita gunakan, maka akan semakin banyak analisa yang keluar. Semakin banyak analisa yang keluar, semakin banyak analisa yang kita dapatkan, maka semakin bingung kita untuk mengambil keputusan. Ya kan? Keputusan udah benar, karena bingung, market sudah bergerak, kita ketinggalan momen. Nah, kalau saya pribadi, ya kan, jadi salah satu alat saya yang saya gunakan yang untuk memprediksi dan membaca market yang paling simpel sesuai dengan metode malam ini adalah memprediksi dan menganalisa market itu berdasarkan dengan toleransi market yang searah. Itu mungkin, Bu ya. Next saya tambahkan lagi sedikit, saya tambahkan lagi materi penambahan untuk memprediksi market mau kemana. Oke, kita Pak Randi goal saja ya. Oke, goal. Oke, jadi sekali lagi saya ulang ya, indikator apapun yang kita gunakan, yang penting kita paham cara menggunakannya dan sudah kita backtest selama beberapa bulan, beberapa tahun terakhir, dan memang itu membuat dana kita itu bertumbuh, ya kan? Bukan seberapa besar dananya bertumbuh, bukan seberapa besar profitnya, tapi yang jelas dananya aman dan equity-nya bertumbuh, itu tidak ada masalah, ya kan? Cuman dari indikator atau analisa yang kita gunakan, katakanlah kita menggunakan analisa teknikal. Analisa teknikal menurut saya pribadi itu terbagi ada dua. Pertama, analisa statis, analisa dinamis. Analisa statis ya namanya statis, dia tidak bergerak. Pattern dia, contoh, ya, trend line, horizontal line, Fibonacci retracement, dan lain-lain. Atau indikator dinamis, indikator yang tercipta setelah harga terbentuk. Jadi harga bergerak, indikator itu baru ikut. Jadi kita tidak bisa memprediksi market mau kemana ke depan. Ya kan? Nah, karena sering ada statement dari member seperti ini, Pak, menurut Bapak, harga bergerak, indikator baru ikut gitu. Kenapa kita tidak ikut harga? Kenapa ikut indikator? Hal yang saya gunakan selain menggunakan untuk memprediksi market secara simpel, trading secara simpel dengan hasil konsisten, salah satunya tadi yang pertama kolerasi satu arah, yang kedua bagaimana saya mempunyai alat bantu untuk memprediksi market mau bergerak ke depan ini mau kemana. Ya kan? Kalau kita bicara masalah indikator yang mendahului harga berdasarkan standar bawaan MetaTrader, itu cuma ada satu, yang ada di MetaTrader. Yang ada di MetaTrader. Mungkin saya sedikit buka. Indikator yang mendahului harga. Ichimoku masuk di trend. Ichimoku. Oke. Oh, tidak kelihatan. Sebentar ya, saya edit dulu, Pak ya. Kelihatan nggak, Pak? Kurang jelas. Oke, saya setting dulu. Color. Oke. Kita perbesar dulu. Tidak apa-apa lah, sebentar. Oke. Jadi ini adalah salah satu indikator yang saya pribadi biasa saya gunakan sebagai alat bantu saya untuk memprediksi market mau kemana, untuk bisa membantu saya menentukan ke depan ini saya sell area
saya entry sell atau entry buy. Seperti yang dibilang Mr. Devan tadi, follow the trend. Maka transaksi ikutilah tren. Jangan pernah counter the trend atau lawan market. Karena kita ini market follower, market pengikut. Jangan pernah lawan market. Nah, karena supaya kita tidak melawan market, hal pertama yang saya lakukan adalah memprediksi market ke depan ini mau kemana. Berdasarkan indikator yang bergerak mendahului harga. Salah satu contohnya adalah Ichimoku. Ya kan? Untuk masalah penjelasan dan lain-lain nanti kita bisa jelaskan di pertemuan selanjutnya mungkin. Ya kan? Jadi kalau saya pribadi, trading simple yang saya lakukan, sebelum saya menentukan action sell atau buy, hal pertama yang saya lakukan seperti disampaikan oleh mentor-mentor sebelumnya adalah membaca tren mau kemana. Nah, membaca tren market mau kemana, ya kan? Menurut saya pribadi, hal yang paling ideal adalah menggunakan alat bantu yang bisa membantu kita memprediksi ke depan ini market mau kemana. Di mana indikator ini bergerak mendahului harga. Bukan indikator yang bergerak setelah harga terbentuk. Nah, itu menurut saya salah satunya kalau kita bicara standar bawah MetaTrader, ya kan, satu-satunya indikator mendahului harga di MetaTrader tersebut adalah Ichimoku. Itu yang pertama. Yang kedua, coba lagi saya buka XAU-USD, mana dia? Cuman gold. Oke, saya hapus saja dulu. Oke. Nah, sekarang yang kedua, ya kan, yang pertama kolerasi yang satu arah dengan gold, yang kedua menggunakan indikator mendahului harga dalam hal ini Ichimoku, dan untuk menguatkan saya dari dua alat bantu yang saya pakai tadi, kolerasi terus Ichimoku, ya, untuk membuat kesimpulan saya betul-betul bulat, saya menggunakan satu lagi alat bantu. Salah satu alat bantu saya mungkin adalah indikator yang hampir digunakan semua trader yang terlibat dalam transaksi online trading forex. Baik itu orang yang bekerja di bisnis perusahaan pialang ataupun member-member yang bertransaksi di online trading, khususnya transaksi forex atau mata uang ataupun emas dan lain-lain. Ya kan, indikator ini boleh dibilang adalah indikator sejuta umat. Karena saking simpelnya, saking mudahnya dipahami, dan saking akuratnya indikator ini, makanya banyak dipakai dan banyak dipelajari oleh orang-orang yang terlibat dalam bisnis ini. Cuman kembali saya sampaikan tadi, bahwa moving average ini ya kan, adalah indikator dinamis. Yang indikator ini standar bawaan meta itu bergerak setelah harga terbentuk. Jadi harga terbentuk, EMA-nya baru bergerak, moving average, harga tengah, harga rata-ratanya gitu. Ya kan? Sementara menurut pemahaman saya pribadi, indikator dinamis apapun itu yang ada di MetaTrader, itu bisa kita setting, kita bisa atur untuk bergerak mendahului harga. Nah, malam ini saya coba membawakan salah satu indikator dinamis yang mendahului harga dalam ini moving average seperti yang kelihatan di layar ini. Coba saya perbesar. Aduh, berubah settingannya. Oke, yang simpel. Oke, jadi tadi Ichimoku mendahului harga, sekarang moving average mendahului harga. Jadi kalau saya pribadi, cara trading simple yang menurut saya pribadi yang sering saya lakukan dan alhamdulillah ini gampang diterapkan, gampang dipraktekkan, dan gampang kita pelajari sama-sama gitu kan. Satu, kolerasi market yang satu arah, yang kedua indikator dinamis yang mendahului harga dalam hal ini Ichimoku, yang ketiga indikator mendahului harga dalam ini moving average. Kenapa saya pribadi menggunakan Ichimoku dan moving average? Karena ya seperti tadi gitu. Ya kan, hal pertama yang kita analisa di saat kita menganalisa market bukan entry buy dan sell di mana, tapi memprediksi tren market ke depan up or down. Jadi untuk memprediksi itu, saya pribadi saya harus menggunakan indikator yang bergerak mendahului harga. Ya kan, itu membantu saya, oh ke depan, 1 jam ke depan, 4 jam ke depan, dan besok berdasarkan Ichimoku dan moving average yang mendahului harga, trade up. Karena saya sudah dapat trennya, trend up, maka saya akan mencari harga yang ideal untuk entry buy. Jangan pernah entry sell. Namanya juga follow the trend. Ya mungkin
secara singkat, mohon maaf saya langsung masuk materi terakhir karena materi awal saya tidak jelaskan karena sebelumnya sudah dijelaskan dengan singkat, sudah dijelaskan dengan padat, sudah dijelaskan dengan betul-betul terang benderang sama Mr. Chengle sama Mr. Devan. Oke, mungkin Mbak Clara cukup sekian materi saya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang. Bisa dilanjutkan mungkin Bu Clara. Oke, terima kasih Pak Sapri untuk materi yang sudah dibawakan. Ini juga saya sama-sama belajar juga dengan teknik yang diberikan oleh Master Sapri. Oke, buat untuk Sobat Trader boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan mungkin mengenai tekniknya Master Sapri atau pengen juga tanya-tanya tentang dunia trading ini. Mungkin di sini juga masih banyak ya yang baru di bidang trading forex ini. Boleh langsung tanya aja di kolom chat. Ya, nanti akan dijawab oleh Master Devan, Miss Chanli, dan Master Sapri. Ini tumben nih sepi nih chatnya, biasanya rame banget loh. Pada kemana ini sobat-sobat trader? Apa udah paham nih tentang dunia forex? Atau di sini ada trader baru kah? Ada trader lama kah? Mungkin para members lagi fokus trading kayaknya Mbak. Iya, kayaknya deh. Biasanya kalau misalnya fokus kayak gini, mereka pasti nungguinnya adalah signal kan. Ayo Miss. Oke. Kalau mau entry point dari sekarang, sell SAUUSD 1832 dengan target TP 182700, SL-nya di 184000. Oh, ada sell dari Miss. Ya, signal. Karena aku yakin semua trader yang ada di sini tuh butuhnya signal. Theory it's number one, it's number two, right? Waduh, kayak nggak enak perasaan itu. Iya. Teori it's number two. Mereka pasti butuhnya signal. Udah signal baru analisa. Jangan dibiasakan ngasih signal. Jangan dibiasakan nungguin signalnya karena edukasinya itu lebih penting dibanding signalnya. Betul. Ini berarti di sini udah pada pintar, Miss. Jadi nggak ada yang nanya nih, Miss. Jadi butuh signalnya aja kayaknya deh untuk dan analisa. Tadi kan analisa disampaikan ya sama Master Sapri. Tumben nih sepi loh. Enggak, Spara itu chatnya disable katanya. Coba oh iya. Oh, wait. Oh alah. Sorry. Kita tadi kayaknya. Oke. Boleh tanya-tanya. Ini udah bisa untuk kolom chatnya boleh diisi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh sobat-sobat trader. Iya, boleh. Karena aku yakin di sini juga udah pada expert kalau mengenai teknik trading, right? Ya. We give it time. Kita kasih waktu sampai jam 7, sampai jam 8.00. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita sudahi saja webinar malam ini. Oke. Tadi sell ya, Miss ya tadi ya. Ya, sell SAUUSD di harga 1832 dengan target TP 182700 dan target SL-nya 184000. Ini kayaknya masih belum ada ngerti cara ceknya dia. Oke, boleh. Tadi karena ini disable ya, jadi pertanyaannya nggak 1841. Mengenai teknik, tadi kan teknik yang dibawain Master Sapri ya. Itu udah berapa lama, Master, untuk mempelajari teknik itu? Aduh. Mohon izin Bu, mungkin teknik itu juga saya di-share sama saya punya mentor. Itu kurang lebih 2010 kalau nggak salah, ingat. Oke, jadi konsisten ya sama kayak misalnya juga dari 3MA sampai saat ini tekniknya tidak berpaling. 3M. Kalau saya pribadi Bu, mungkin gaya dan style saya mungkin betul-betul sesuai dengan materi malam ini gitu. Trading simple gitu. Jadi memang saya cari teknik yang betul-betul simple. Ya karena supaya kita bisa trading enjoy, trading santai.
Ya, karena mau trading enjoy, trading santai, maka kita cari cara trading yang paling simpel. Ya kan? Contoh lah mungkin gini, Bu ya. Mohon izin sekedar sharing, sekali lagi saya mohon maaf. Iya, silakan Bapak. Melihat pergerakan market tiap hari dari 2008 sampai sekarang gitu. Jadi walau-walau apakah saya benar atau tidak, intuisi itu berjalan gitu. Ya mungkin contoh Bu ya, contoh gitu. Di Makassar saya tinggal di Tanjung. Kantor di Jalan Racing Center. Tiap hari saya lewat Tanjung Racing Center, Tanjung Racing Center gitu. Jadi secara harfiahnya di depan itu saya tahu belok kiri, di depan itu saya tahu belok kanan. Jadi kan jam-jam berapa ada polisi di lampu merah gitu. Ya kan, di mana ada lubang gitu. Itu karena tiap hari saya lewat di situ gitu. Jadi secara tidak langsung ada intuisi saya yang karena daya memori yang terjadi berulang-ulang tiap hari gitu. Ya, mungkin itu juga yang terjadi dengan market gitu. Mungkin karena alhamdulillah kebetulan kita berada di bisnis ini, tiap hari saya lihat market. Jadi betul tidaknya intuisi itu sangat membantu saya untuk memprediksi pergerakan market mau kemana gitu. Ya, nah, itu pun saya masih menggunakan alat bantu, Mbak. Salah satunya alat bantu yang saya sebutkan tadi gitu. Di bisnis ini tidak ada orang pintar, Bu. Yang penting intinya mau belajar gitu. Iya, betul. Terima kasih, Master. Ini juga ada pertanyaan nih, pertanyaan dari beberapa sobat trader juga. Balik lagi, katanya cukup mudah penjelasannya untuk teknikal dari, oh ini nggak ada namanya. Terus ini katanya sell ya miss katanya. Ya, sell SO USD 1832 dengan target TP 1827, SL-nya 1840. Udah ya, Pak Edwin. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Aku harap Bapak Ibu bisa menerima penjelasan kami dengan sebaik mungkin. Dari saya pribadi, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat untuk semuanya, bisa dicerna dengan baik juga, dan salam profit dari saya. Dari saya pribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk webinar kali ini kita tutup aja. Terima kasih banyak untuk Master dan Miss yang udah mengisi webinar kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua di sini, dan kurang lebihnya kami tidak menggurui, tapi kami di sini hanya sharing-sharing aja berdasarkan pengalaman yang sudah kita dilalui. Oke, cukup sekian webinar pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum.